Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidhan Sabto Gautama. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk menempuh tugas besar 2 Bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Dr. Deriwara Suharjono, MPD. Pada slide ini saya akan membagi menjadi 6. Satu, ada pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kedua, ada pembahasan. Pembahasan itu definisi bahasa, bahasa baku, dan bahasa gaul. Ketiga itu ada pembahasan. Pembahasan yang saya masukkan itu struktur dalam pemakaian bahasa gaul dan fungsi bahasa. Lalu ada keempat itu pembahasan. Pembahasan itu eksistensi dan pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Kelima, ada pembahasan. Pembahasan itu pengaruh media dan cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Lalu keenam, ada penutup. Penutup itu masuk ke kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bahasa. Bahasa merupakan sebuah hal yang unik. Pasalnya, bahasa terus berkembang, serta di setiap belahan dunia tidak sinkron bahasanya. Di Indonesia sendiri, penggunaan bahasa yang beragam terus memperkaya variasi bahasa pada negeri ini. Pada perkembangannya terhadap kenyataan pengguna bahasa gaul dan bahasa prokem. Sebagai pengguna bahasa, kita tentunya seringkali menggunakan bahasa formal dan juga non-formal, tergantung konteks yang sedang kita hadapi. Bahasa gaul merupakan bahasa yang terkenal umumnya dipergunakan sang generasi milenial, khususnya pada pelajar dan mahasiswa. Menurut Verhaar 1996, manusia normal tentunya tidak lepas dari penggunaan bahasa formal dan juga non-formal, baku dan tidak baku. Bahasa mempunyai dua bentuk antara lain, bahasa ekspresi serta bahasa tulisan. Bahasa verbal adalah bahasa yang dilisankan, diucapkan, dituturkan oleh pelaku. Penggunaan bahasa sendiri, utamanya pada bahasa gaul, saat ini tidak hanya melalui bahasa verbal dan tulisan, namun pesan singkat yang dikirim ke satu orang yang akan kita tuju. Tetapi saat ini melalui perkembangannya akan berubah karena ada perkembangan internet serta digitalisasi yang pesat. Sebagai salah satu akibat perkembangannya, bahasa gaul atau yang biasa disebut dengan bahasa prokem adalah bahasa yang di luar resmi yakini bahasa Indonesia. Bahasa gaul biasa digunakan untuk kalangan para anak muda atau yang sering disebut pada zaman sekarang generasi milenial, khususnya merajuk pada pelajar serta mahasiswa. Faktor problem bahasa gaul antara lain seiring dengan perkembangannya ilmu, pengetahuan, serta teknologi pada saat ini. Salah satu faktor yang mendukung makanya bahasa gaul adalah melalui peran media elektronik dan cetak. Media elektronik banyak menggunakan istilah gaul, khususnya pada film remaja dan iklan. Lalu ada rumusan dan tujuan. Bagaimana bentuk dan struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia? Di sini menjawab tentang mendeskripsikan bentuk dan struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Lalu, ada bagaimana makna bahasa gaul remaja Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Di sini mendeskripsikan pola makna bahasa gaul remaja Indonesia dalam karya tulis remaja. Setelah ada pertanyaan bagaimana eksistensi dan apa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di sini mencoba menjelaskan eksistensi dan pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi dan bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja?
Di sini ada penjelasan faktor yang mempengaruhi dan cara perkembangan mengenai serta pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Lalu kita akan membahas pembahasan. Pembahasan ini mencakup definisi bahasa, bahasa baku, dan bahasa gaul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa menjadi sistem lambing bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengirimkan sendiri. Menurut Kraft dalam Smart TPH 2005, bahasa sebagai indera komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bahasa merupakan sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbiter. Nah, kesimpulan dari penulis, bahasa merupakan kunci utama bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab menggunakan bahasa, orang berinteraksi dengan sesama serta bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Bahasa dibagi menjadi dua. Ada bahasa baku dan bahasa gaul. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu diklaim yaitu bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata baku, merupakan kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Lalu ada bahasa gaul. Bahasa gaul atau biasa disebut bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai pada negara-negara lain, kecuali pada komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan menjadi bahasa pada pergaulan anak-anak pada remaja. Pada saat ini, dikenal sebagai bahasa para anak jalanan. Sebabnya, arti kata prokem pada pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya saat bahasa prokem yang tadinya hanya digunakan para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Sekarang kita masuk ke ketiga, pembahasan. Pembahasan itu termasuk dalam struktur dalam pemakaian bahasa, gaul, dan fungsi bahasa. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul itu ada 6. Ada gue atau gua, lo atau lo. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu menjadi kata untuk menyebut saya dan Anda atau kamu. Lalu kedua ada bonyok. Kata bonyok ini merupakan singkatan dari bokap yaitu ayah dan nyokap itu adalah ibu. Lalu ketiga ada cuktau dan mager. Singkatan dari cukup tahu dan malas gerak. Lalu yang keempat itu ada lol. Kata ini belakangan ini sering dipakai terutama pada komunikasi chatting di media sosial. Kata ini merupakan singkatan dari laugh out loud atau berarti tertawa terbahak-bahak atau FYI, singkatan dari for your information. Biasa diucapkan ketika memberi sebuah informasi yang baru. Lalu ada keenam itu yang terakhir ada OMG, singkatan dari oh my god, yang artinya ya Tuhan. Lalu ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa saya ambil menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsi ekspresif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk meluapkan ide, gagasan, atau pengalaman. Contohnya adalah puisi. Lalu yang kedua itu ada fungsi ekstesis, yaitu bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Contohnya karya sastra. Yang ketiga itu ada fungsi informatif,
Fungsi informatis itu bahasa yang dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Lalu yang keempat itu ada fungsi alat fungsional. Alat fungsional itu bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat ada pembahasan. Pembahasan itu mencakup eksistensi dan pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi dan pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi pada zaman kini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap sebagai kosakata Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinalitas bahasa yang kian mengkhawatirkan, serta penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun tulisan. Lalu ada pengaruh. Pengaruh di era globalisasi saat ini. Penggunaan bahasa gaul makin merajalela dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Lalu, kelima ada pembahasan pengaruh media dan cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul, bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jaringan sosial. Penikmat situs-situs jaringan sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jaringan sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jaringan sosial. Berarti, banyak juga anak-anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jaringan sosial sebagai media, juga dapat berpengaruh besar. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Tidak dapat kita pungkiri lagi, dalam bermasyarakat bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak ataupun dicegah untuk tidak terbiasa dengan berbahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau kita cegah perkembangannya. Namun, kita dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Dengan menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak dan remaja dengan berbagai cara, contohnya dengan mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Keenam, penutup berisikan kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulannya, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mencegah apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menentukan mereka agar diakui di masyarakat. Dan salah satu dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisirkan jika kita kembali mengingatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri.
Saran dari penulis, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak dan remaja. Mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan mengingatkan kembali eksistensinya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.